Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi Dwi Fetina Nirlambang dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi akan mempresentasikan perkembangan olahraga di Indonesia zaman penjajahan dan pada saat zaman kemerdekaan. Mari kita simak videonya. Perkembangan olahraga di Indonesia. Olahraga masa penjajahan, zaman penjajahan Belanda, dan zaman penjajahan Jepang. Penjajahan Belanda, pedagang Eropa masuk Indonesia pada tahun 1512 sampai di Ternate, Spanyol 1522 sampai di Maluku, dan Belanda 1596 sampai di Banten. Perkumpulan Pedagang Belanda atau VOC. Setelah bangkrut, VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak memberikan perhatian pendidikan lebih terhadap rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian lebih kepada pendidikan jasmani. Sejak kependudukan Belanda, pendidikan olahraga sudah dilarang. Pendidikan olahraga sendiri muncul pada akhir abad ke-19 dan hanya anak-anak Eropa lah yang boleh bersekolah pada saat itu. Pada saat penjajahan Belanda, Indonesia hanya terfokus pada olahraga sepak bola. Dan pada saat itu Indonesia masuk ke dalam kompetisi Piala Dunia dengan sebutan Hindia Belanda. Program jasmani yang diberikan oleh Belanda adalah atletik, senam, kasti, sepak bola, dan bola tangan. Kegiatan senam pada saat penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sedikit sekali perhatiannya terhadap senam. Kegiatan senam sendiri di masyarakat biasanya hanya merupakan demonstrasi yang dilakukan oleh siswa-siswa sekolah menengah seperti HIK, MULO, AMS, dan HBS. Atletik sendiri banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar di sekolah lanjutan dikarenakan atletik sering dimasukkan ke dalam acara-acara perlombaan. Perlombaan tersebut meliputi lari, jalan, lempar, dan lompat. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti dan bola bekel. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu MULO atau SMP, AMS, HBS atau pendidikan menengah umum. Dan olahraga yang paling diminati adalah sepak bola dan bola tangan. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu adalah tenis lapangan, basket, dan tenis meja. Guru penjas sendiri awalnya menjadi guru di sekolah Eropa untuk melatih bintara dan militer Belanda yang berpendidikan di negeri Belanda sendiri. Sedangkan yang mengajar penjas di sekolah desa meliputi sekolah kelas 1 dan IS adalah lulusan HIK dan HKS. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda, muncullah gerakan pemuda atau yang kita sebut Sumpah Pemuda, yaitu Young Java, Young Ambon, Young Sumatran Bond, Young Islamic Bond, dan Perserikatan Masyarakat Betawi.
Organisasi ini mengadakan Kongres 28 Oktober 1928 atau yang disebut Sumpah Pemuda dengan slogan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Lahirnya PSSI pada tanggal 29 April 1930, lahirlah Ikatan Olahraga Indonesia pertama, yaitu PSSI, bertepatan di Jogja oleh Insinyur Suratin, dengan anggota pertamanya yaitu Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dan pada tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI terdiri dari 40 kota. Lahirnya PLT dan bola keranjang. Pada tahun 1936, Persatuan Lawn Tenis Indonesia berdiri. Di kota Semarang dipimpin oleh Dr. Buntaran, dan pada tahun 1940 Persatuan Bola Keranjang seluruh Indonesia yang bertepatan di Jakarta dipimpin oleh Mr. Rusli. Olahraga pada saat zaman penjajahan Jepang. Pada perpecahan Perang Dunia Kedua, Belanda menyerah oleh tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk Taikukai untuk mengaktifkan kembali PSSI. Taikukai didirikan di Pulau Jawa pada tanggal 27 Oktober 1942 dan bertepatan di Lapangan Gambir, Jakarta. Ternyata ini adalah taktik unik Jepang untuk mendekati rakyat Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Olahraga yang dikenalkan pada saat penjajahan Jepang yaitu BBB atau Kyoreng, senam atau Toiso, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak pada Perang Dunia, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, yaitu Gelora, Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang dipimpin R. Otto Iskandadinata, yang nantinya akan menjadi putra Pusat Tenaga Rakyat. Jago bulu tangkis pada saat zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Jamal, Oi Hock, Joan, Lim Soilong, dan Napsirin. Pada saat itu terdapat kejuaraan bulu tangkis pada tanggal 4 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS Sanjo Kusumo. Bulu tangkis sendiri berganti nama menjadi badminton. Kegiatan PLT menghilang. Dengan gugurnya Dr. Hoirip dalam peperangan melawan Jepang, PLT tidak mengikuti kegiatan kejuaraan apapun pada tahun 1942 sampai 1950. Cabang judo dan baseball. Judo dan baseball mulai diperkenalkan di sekolah. Awal berkembangnya di Indonesia
dan organisasi tiap-tiap cabur tidak terlalu berkembang dikarenakan orang lebih bertahan hidup untuk mencari kebutuhan sehari-hari dikarenakan masa penjajahan Jepang sudah terlalu menderita. Saat penjajahan Jepang, Indonesia tidak memfokuskan diri terhadap olahraga dikarenakan pada saat itu terdapat krisis makanan ataupun ekonomi. Perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah lama rusak selama penjajahan Belanda maupun Jepang. Peristiwa yang menandai perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan ialah tanggal 19 Agustus 1945 pada bulan September 1945 serta Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945 terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Kependidikan dan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga khusus di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik untuk melakukan rehabilitasi fisik dan mental bangsa. Pada bulan September 1945, Belanda mendampingi tentara sekutu untuk kembali masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin sendiri oleh Otto Iskandar-Dinata sebagai ketua umum melaburkan diri bersama Jawa Ikukai menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di rumah Subroto. Pekan Olahraga Nasional pertama, PON, pertama diselenggarakan di Solo. Tokoh olahraga pada saat itu terutama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Paku Alam ke-8, GPH Suryo Hamijo, GPH Prabu Wijoyo, Nur Bambang, dan Ali. Tujuan pendidikan jasmani ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950. Pendidikan jasmani menuju kepada keselarasan antar tubuhnya badan dan perkembangan jiwa merupakan suatu upaya untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan lahir batin. Sekian dari saya, terima kasih.